Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Haqquz Zaujain, hak suami istri, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah membahas hak suami istri sebelum mereka melakukan khitbah, atau sebelum sang suami atau calon suami melakukan khitbah, lamaran. Yang kita sebutkan bahwa hak sebelum lamaran itu adalah hendaknya kedua belah pihak itu mempertimbangkan faktor agama dan akhlak dalam menentukan siapa pasangan hidupnya. Ya, jadi hendaknya seorang calon suami dia melihat bagaimana agama dan akhlak dari calon istrinya. Demikian juga seorang calon istri melihat bagaimana agama dan akhlak dari suaminya. Ya, karena ini merupakan langkah paling awal, ya, langkah awal untuk menuju kebahagiaan. Kata Rasulullah SAW, "Fadfar bidatid din taribat yadak." Pilihlah orang yang bagus agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Ya, jadi ini langkah awal atau hak yang pertama yang hendaknya ditunaikan, yakni hak sebelum mengkhitbah, bahwa setiap pasangan atau kedua belah pihak sama-sama memilih orang yang bagus agama dan akhlaknya. Baik, sekarang kita akan masuk kepada hak yang selanjutnya, yaitu hak, ya, ketika mengkhitbah, ketika melamar. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, wa min haqqi zaujaini 'indal khitbah, dan di antara hak pasangan suami istri ketika lamaran atau ketika khitbah, anna ar-rajula idza arada al-khitbata wa 'alima Allahu min qalbihi annahu yuridu haqqan wa sidqan an yakhtibaha yustahabbu lahu ay yanzura ilaiha. Dan hak pasangan suami istri ketika melamar, bahwa seorang laki-laki, ini pihak laki-laki, apabila dia ingin melamar seorang wanita dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya, bahwa dia benar-benar menginginkan untuk melamar sang wanita, bukan main-main, ya, bukan hanya untuk coba-coba, tapi memang ingin melamar sang wanita, yustahabbu lahu ay yanzura ilaiha, maka disukai baginya untuk melihat terlebih dahulu kepada calon istrinya tersebut. Ya, artinya begini ya ikhwan, ya, kalau misalnya dia biasanya menggunakan jilbab, atau dia biasanya bahkan menggunakan cadar, maka sebelum menikah, ya, hendaknya sang calon suami memastikan tentang bagaimana rupa atau fisik dari istrinya tersebut. Ya, maka diperbolehkan bagi dia meminta izin kepada orang tua sang wanita atau kepada walinya untuk melihat sang wanita. Melihat dalam artian dia berpakaian seperti di depan mahramnya tanpa jilbab. Jadi rambutnya kelihatan, wajahnya kelihatan, kemudian tangannya juga kelihatan, kakinya juga kelihatan. Ya, tapi tetap dengan batasan yang sopan, ya, bukan kemudian dalam keadaan tanpa busana, tidak, ya. Tetap ada kaedah-kaedahnya. Dia memakai pakaian sebagaimana dia di hadapan mahramnya. Ya, jadi dibuka jilbabnya, tidak mengapa apabila memang sang laki-laki
itu memang menginginkan untuk melamar sang wanita. Kenapa hendaknya atau disukai baginya untuk melihat terlebih dahulu calon istrinya? Liyakuna aqduhu 'alaiha ala basiratin wa ma'rifah. Agar akad nikah yang berlangsung ya, yang dia jalin bersama istrinya tadi dibangun di atas ilmu dan pengetahuan. Jadi dia benar-benar mengenal figur istrinya. Jangan apa istilah orang, beli kucing dalam karung. Dia nggak lihat istrinya, nggak tahu istrinya ketika menikah. Oh ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tidak. Ya ketika dia melakukan akad nikah, dia sudah tahu terlebih dahulu bagaimana rupa istrinya. Qala wa dzalika min asbabi istimraril mawaddati baina zaujain. Dengan melihat calon pasangan, ini merupakan sebab ya berlangsungnya kecintaan antara kedua belah pihak. Sudah melihat terlebih dahulu ya. Kira-kira dia memperkirakan bisa tumbuh nggak cinta antara kami. Kalau misalnya dia melihat oh tidak cocok ya, dengan kejujuran tentunya ya, dengan kejujuran dia benar-benar jujur ya, ingin mengenal atau ingin melihat calon pasangannya tersebut, ternyata tidak cocok misalnya, ya jangan diteruskan ya. Ketika dia melihat istrinya, oh sepertinya tidak akan bisa timbul cinta di antara kami, lebih baik dia mundur daripada memaksakan diri ya. Karena melihat dan kemudian cocok ini akan menjadi sebab keberlangsungan cinta antara pasangan tersebut. Kemudian wa ta'lifu qalbaihima, dan juga akan menyatukan hati keduanya. Kalau sudah melihat saling cocok, maka ini akan menyatukan kedua hati mereka. Ya, idza kataballahu bainahuma aqdan, apabila Allah menetapkan ya terjadinya akad nikah di antara mereka berdua, hatinya akan menyatu. Kenapa? Karena sebelum menikah sudah cocok dulu ya, sudah cocok duluan ya, melihat bagaimana rupa calon pasangannya tersebut. Qala fa idza alimatil mar'atu anna hadzal rajula lam yuj'al amama al-amril waqi' wa inna ma kana qad ra'aha wa kana fi hillin min amrihi fa aqdama ala nikahiha raghbatan fiha ja'ala dzalika qalbaha yata'allaqu bihi wa tuhibbuhu aktsar. Apabila seorang wanita ya menyadari bahwa laki-laki ini ya dihadapkan kepada sebuah amamal amril waqi' ya, tidak dihadapkan kepada suatu hal yang pasti. Laki-lakinya itu nggak tahu bagaimana wajah istrinya. Wa inna ma qad ra'aha ya. Dan berbeda kalau dia sudah melihatnya. Wa kana fi hillin min amrihi, dan yang demikian itu halal baginya. Fa aqdama ala nikahiha, maka dia pun termotivasi untuk menikahi wanita tersebut. Raghbatan fiha, karena rasa keinginan yang muncul pada dirinya untuk mendapatkan wanita tadi. Maksudnya tentu berbeda ya, laki-laki yang dia menikah tanpa dia melihat sosok sang wanita ya, nggak punya rasa kepengen untuk memiliki wanita tersebut. Berbeda dengan laki-laki yang sudah pernah melihat ya, dia melihat calon istrinya ya, maka muncul rasa cinta padanya. Ja'ala dzalika qalbaha yata'allaqu bihi, maka yang demikian itu menjadikan hati sang wanita terikat dengan pasangannya tersebut. Wa tuhibbuhu aktsar, dan dia akan mencintai suaminya tadi ya. Jadi kalau misalnya kecocokkan ya, suaminya tadi menikahi sang wanita karena memang dia sudah cocok ya, maka ini akan berakibat pada diri sang wanita. Sang wanita pun akan merespon karena suaminya mencintai dia, karena sudah lihat ya cocok, maka sang wanita pun akan merespon, ini suami saya mencintai saya ya. Akan muncul rasa cinta antara mereka. Berbeda dengan orang yang tidak melihat istrinya, kemudian nikah, ketika melihat ternyata nggak cocok ya, sang suami ternyata tidak cocok, maka ini akan menjauhkan sang wanita tadi dari sang suaminya. Kenapa? Karena memang suaminya sendiri kurang cocok dengan istrinya, maka istrinya pun akan merespon, ya sudah, kita memang tidak saling cocok ya. Berbeda kalau dia melihat terlebih dahulu ya, sudah ada keterikatan hati ketika sang suami, calon suami melihat calon istrinya ya, demikian juga nanti sang istri melihat calon suaminya, maka ini akan lebih mengikat hati mereka ya. Wa tuhibbuhu aktsar,
dan dia akan semakin mencintai pasangannya tersebut. Ini hikmah melakukan nazar terlebih dahulu, ya, melihat terlebih dahulu kepada calon pasangan. Ya. Qala wa li hadza jaa anil Mughirah ibni Syu'bah qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa dzakartu lahu imra'atan ya ukhtibuha. Datang dalam sebuah hadis, sebuah riwayat dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu lahu imra'atan, ya, maka kemudian aku menyebut di hadapannya tentang seorang wanita yang telah aku khitbah. Faqala, yang akan aku khitbah, ya, yang akan aku lamar. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah bercerita bahwa dia akan melamar seorang wanita. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, perhatikan ini, kata Rasul SAW, idhab fandur ilaiha, pergilah engkau dan lihatlah terlebih dahulu calon istrimu. Ya, lihatlah, pergilah engkau dan lihatlah terlebih dahulu calon istrimu. Qala mal hikmatu, ya, mal hikmatu ya Rasulullah, apa hikmahnya wahai Rasulullah? Fa innahu ajdar an yu'dama bainakuma, karena dengan melihat calon istrimu ini akan lebih merekatkan hubungan kalian berdua. Dengan melihat calon istri, ya, sebelum mereka melakukan akad nikah, ya, ketika melamar dia lihat terlebih dahulu calon istrinya, maka ini akan lebih merekatkan hubungan antara kalian berdua. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam idza khatiba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Demikian juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang selain beliau dihasankan oleh Al-Albani, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian mengkhitbah, melamar seorang wanita, apabila dia mampu untuk melihat terlebih dahulu kepada calon istrinya, ya, melihat kepada apa yang menarik dari wanita tersebut, maka hendaknya dia lakukan. Apa yang menarik untuk menikahi wanita tersebut, maka hendaknya dia lakukan. Ya, jadi nazar dulu, dia lihat terlebih dahulu calon pasangannya. Ya. Qala, kemudian waja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Dan pernah juga datang seorang laki-laki, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu, ya, dia mengkhabarkan kepada Nabi bahwa dia akan menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Ya, ay annahu yuridu ay yatazawwaja imra'atan minal ansar, ya. Jadi laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ingin menikahi seorang wanita dari kalangan Ansor. Faqala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Simak apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada laki-laki tersebut. An-nazarta ilaiha, apakah engkau sudah menazarnya, melihat pasanganmu tersebut, calon pasanganmu tersebut? Qala la. Maka laki-laki itu mengatakan, belum, wahai Nabi. Qala fandur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Maka lihatlah calonmu terlebih dahulu, karena sesungguhnya ada sesuatu di mata kaum Ansor. Maksudnya yakni as-sighar. Ya, artinya mata mereka itu sipit. Mata wanita Ansor atau mata orang-orang Ansor itu sipit. Ya, kalian matanya tidak sipit. Ridho nggak nanti kalau istri kalian itu sipit? Setiap hari kamu akan melihat istrimu. Ya, makanya dilihat terlebih dahulu calonnya sipit apa enggak. Ya, ya, kalau dia nggak suka sama wanita yang bermata sipit, ya jangan memaksakan diri. Cari yang matanya belok. Ya, jangan memaksakan diri untuk menyukai sesuatu yang tidak dia sukai. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada laki-laki tersebut, coba lihat dulu calon istrimu, ya, karena ada sesuatu yang agak berbeda di kalangan wanita Ansor, yakni matanya sipit. Ya, qala fa fi ayunil ansar syai'un minas sigari. Ini matanya wanita-wanita Ansor itu sipit.
Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam undur ilaiha. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lihat terlebih dahulu calon pasanganmu hatta yakuna ala basiratin min amrih, sehingga engkau ketika menikahinya menikahi dalam keadaan jelas tahu bagaimana figur istrimu tersebut. Masya Allah ya. Jadi agama kita telah memberikan ruang sesungguhnya sebelum melakukan pernikahan. Kita bukan membeli kucing dalam karung ya, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, ya udah asal nikah saja. Tidak. Yang pertama, di pertemuan yang kemarin kita sudah jelaskan ya, harus diteliti agamanya bagaimana, akhlaknya bagaimana. Setelah itu lihat cocok nggak kita secara fisik ya, secara fisik cocok nggak kita dengan pasangan kita ya. Kalau kemudian misalnya antum nazar, lihat macam oh kayaknya enggak cocok ini, enggak ada sesuatu yang membuat saya tertarik, sudah nggak apa-apa ya, selama memang niatnya itu untuk menikahi. Tapi ya qadarullah nggak cocok, nggak jadi masalah ya, daripada dipaksakan untuk berlanjut, maka ini bisa membuat rumah tangga itu kurang nyaman karena memang asalnya itu kurang cocok dengan pasangannya. Jangan dipaksakan ya, kami nasihatkan jangan dipaksakan, kecuali memang antum tidak menjadi masalah ya, misalnya antum face-nya ganteng tapi ternyata calonnya kurang cantik dan antum tidak menjadi masalah ya, nggak jadi masalah. Jadi tolak ukurnya tuh bukan cantik atau ganteng, enggak, tapi cocok nggak, ada chemistry atau tidak di tengah-tengah kita ya. Dan kita ini ya ikhwan, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu ya, Allah berikan petunjuk kepada kita ini cocok atau tidak. Ini juga saya nasihatkan kepada para syabab ya, kepada ikhwan-ikhwan saudaraku yang dalam proses untuk menjalankan bahtera rumah tangga ya, banyak-banyaklah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang Anda sedang memilih ya pasangan yang akan menemani kehidupan Anda sehari-hari. Ya, jangan salah pilih. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Biarkan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita ya, apakah ini orang yang memang pantas atau orang yang cocok untuk mendampingi kita atau tidak. Kalau antum misalnya bangun seperti malam terakhir, banyak berdoa di waktu-waktu yang mustajab ya, minta agar Allah berikan petunjuk, insya Allah nanti kelihatan sendiri ya, ketika nazar langsung tanpa berlama-lama ya, sekian detik melihat calonnya, kemudian langsung ada chemistry seperti itu ya, insya Allah cocok, bismillah ya. Tapi kalau misalnya nggak cocok ya sudah, bukan satu hal yang tercela kalau kita meninggalkannya. Tapi ingat, Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita ya. Kalau Anda cuma pengen main-main ya, tidak ingin menikah pada hakikatnya, tidak ingin melamar pada hakikatnya, cuma pengen lihat sana lihat sini ya, maka ini adalah suatu perkara yang diharamkan. Nanti akan beliau jelaskan ya. Yang tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Anda jujur ya, maka yang demikian tidak menjadi masalah. Tapi kalau memang hanya untuk main-main ya, sehingga ada sebagian orang dikenal sebagai Abu Nadhor ya, kesana kemari nadhor, memang dia tidak punya keinginan untuk menikah ya, cuma pengen melihat sosok sang wanita seperti apa ya. Maka kemudian ya, Nabi SAW memerintahkan undur ilaiha ya, lihat dulu calon istrimu hatta yakuna ala basiratin min amrih ya, sampai dia berada di atas kejelasan ya, sebelum menikah dia benar-benar jelas tentang bagaimana rupa calon pasangannya tersebut ya. Dan satu hal juga ya, sebenarnya memang betul ya, bukan masalah cantik atau tidak ya, tapi masalah hati kita itu punya kecondongan atau tidak. Ada sebuah faedah barakallahu fikum yang kita dapati di negeri Yaman ya. Orang di negeri Yaman itu, mereka rumah tangganya itu lebih terjaga ya, lebih terjaga. Jarang terjadi perceraiannya, tidak seperti kita ya, sering sekali terjadi perceraian, apalagi setelah ada corona ini ya, semakin bertambah ya angka perceraian. Salah satu sebabnya wallahu ta'ala, kita melihat ya, orang di sana itu kan wanita-wanitanya semuanya pakai cadar ya enggak, pakai niqab, semua pakai niqab, mayoritasnya itu pakai niqab ya. Apalagi di Hadramaut itu saya jarang sekali menemukan wanita yang terbuka wajahnya, kecuali pengemis-pengemis dari Afrika ya, pengemis-pengemis dari Afrika, para pengungsi. Tapi kalau wanita-wanita Hadramaut itu Masya Allah ya, mereka tertutup ya, tertutup.
Nah, ini ada hikmahnya. Kayak kalau semua wanita tertutup, laki-laki itu tidak punya pandangan ya tentang wanita lain. Ya. Dengan syarat dia juga nggak nonton TV ya. Kalau nonton TV percuma saja ya, nonton TV atau lihat di internet, lihat wanita-wanita lain ya sama saja. Tapi kalau dia tidak di dunia maya dia jaga pergaulannya, di dunia nyata juga wanita-wanita semuanya mutanakibah, artinya pakai niqab semua, ya dia nggak tahu ada figur wanita lain yang lebih cantik daripada istrinya. Sehingga ketika pulang ke rumah, istrinya itulah yang paling cantik. Istrinya itulah yang memuaskan hatinya. Permasalahan kita itu kan kenapa istri itu menjadi tidak cantik? Karena di luar itu kita melihat banyak orang yang mutabarrijat, wanita-wanita yang berdandan, wanita-wanita yang memang sengaja mengekspos kecantikannya. Kemudian mata kita menangkap itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika pulang ke rumah, istri kita nggak ada apa-apanya. Ya, tidak ada rasa cinta antara kita. Kenapa? Karena istrinya tadi sudah kalah dengan wanita-wanita yang dilihat di luar. Makanya kalau ingin agar istri itu menjadi figur wanita yang paling cantik, antum harus ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kalau kita menundukkan pandangan, nggak lihat yang macam-macam, istri akan menjadi figur yang paling kita rindukan. Wajah istri adalah wajah yang paling cantik sedunia. Ya, kenapa? Karena kita tidak pernah melirik kepada wanita lainnya. Nah, ini tips bagaimana caranya agar kita selalu merindukan istri kita, selalu tumbuh cinta kita kepada sang istri. Setiap keluar rumah, ghaddul basar, matanya jangan lirik ke sana kemari. Maka niscaya istri akan menjadi wanita yang paling cantik yang selalu kita idam-idamkan sepanjang hidup kita. Masya Allah. Baik. Jadi ini hikmahnya kenapa kita diperintahkan untuk melihat terlebih dahulu calon pasangan kita. Qala wa yustaratu li hadhihi ar-ru'yah ayyuhal ikhwah. Kemudian ya untuk melihat pasangan ini bukan hanya sekedar melihat saja, ada syaratnya. Apa syaratnya? Tidak boleh berdua-duaan. Harus ada orang tuanya, harus ada walinya. Qala wa yushtaratu li hadhihi ru'ya ayyuhal ikhwah an takuna biduni khalwah. Dan disyaratkan ya ketika melihat calon pasangan ini ya tidak boleh berdua-duaan, enggak boleh berkholwat. Kenapa? Li umumil ahadits an-nahiyati an khalwatir rajuli bil mar'ah al-ajnabiyyah. Karena larangan, karena keumuman hadis yang melarang kholwat ya berdua-duaannya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, tidaklah laki-laki dan perempuan ya mereka duduk berdua, melainkan yang ketiga adalah syaitan. Artinya syaitan akan menggoda mereka untuk melakukan hal-hal yang merupakan kemaksiatan, Sehingga tidak boleh bagi dia untuk melihat calonnya dalam keadaan berdua-duaan saja. Ya, harus ada orang tuanya. Qala fala yaraha illa ma'adi mahramin. Hendaknya tidaklah dia melihat calon istrinya tersebut melainkan ditemani oleh mahramnya. Ya. Entah itu siapa, bapaknya atau pamannya atau abangnya ya, ditemani oleh mahramnya. Ketika nazar dia melihat calon istrinya ya, tapi harus ditemani oleh mahramnya. Apakah tidak ada pengkhususan dalam permasalahan ini? Kata beliau, wala dalila ala takhsisi hadhil halah. Ya, ala takhsisi hadhil halah. Tidak ada pengkhususan, tidak ada dalil yang mengkhususkan. Ya, khalwat haram, tidak ada dalil yang kemudian mengkhususkan, ya, memperbolehkan berdua-duaan dalam rangka nazar. Enggak ada dalilnya, tetap haram. Wa bihadza na'rifu khata'a tarafain minan nas. Dari sini kita bisa melihat kesalahan dari dua golongan manusia. Jadi yang terlalu bebas dalam nazar itu suatu hal yang tercela, yang enggak memperbolehkan nazar sama sekali, ini juga ekstrim. Dua-duanya tercela. Maka dari sini kita menyadari ya telah terjadi kesalahan pada dua pihak atau dua golongan manusia. Faminan nasi man idza qala lahu al-khatib ya ini uridu
Inni uridu an ikhtiba ibnatak. Sekelompok manusia, ada sekelompok manusia yang ketika ada orang yang mengatakan, ya, ada orang yang mengkhidbah kemudian mengatakan kepada dia, ya, saya ingin mengkhidbah putrimu, ya, saya ingin melamar putri bapak. Wallahu ya'lamu anni shadiq fi hada. Dan Allah tahu bahwa aku jujur, ya, dalam maksudku ini. Bukan untuk main-main, tapi memang ingin menikah, ingin melamar putri bapak. Ya, wa uridu an andura ilaiha. Oleh karena itu aku ingin untuk melihatnya, aku minta izin untuk melihat putri bapak karena aku memang ingin untuk menikahinya. Kemudian sang bapak mengatakan, laisa indana banatun junzur ilaihin. Ya, anak-anak saya nggak boleh dilihat. Kalau mau kawin, kawin saja langsung. Ya, nggak perlu buka-bukaan wajah. Ya, kalau mau nikah, nikah. Kalau nggak mau, ya jangan dinador. Ya, saya tidak izinkan untuk dinador. Maka ini salah satu kutub ekstrim. Ya, ini kutub ekstrim. Dia telah terjatuh pada kesalahan. Harusnya apa? Diberi izin untuk dinadhor. Kemudian golongan yang kedua. Ya, wa tarafun akhar. Idza ja'ahul khatib qala hakaha khudha wa suqha idhab biha ila mat'am idhab biha ila haitsu turid ijlis ma'aha tahaddatha tafahhama ta'arrafa. Kemudian kelompok yang kedua sebaliknya, ekstrim juga, tapi sebaliknya. Apabila datang seorang laki-laki yang ingin melamar sang putri, dia katakan, silahkan engkau pergi dengan putriku ini. Ya, pergilah kalian ke rumah makan, makan bareng. Ya, pergilah kalian kemanapun yang kalian inginkan. Ya, mau nonton bioskop, mau pacaran ke pantai, silahkan. Ya, ijlis ma'ha, silahkan engkau duduk bersamanya. Tahaddatha, silahkan kalian ngobrol. Tafahama, silahkan kalian saling memahami. Ta'arrafa, ya, ala ba'dikuma, salinglah kalian mengenal terlebih dahulu sebelum kalian menikah. Ya, udrusa akhlaqa ba'dikuma, coba kalian berdua saling pelajari karakternya bagaimana. Ya, bahkan lebih daripada itu, hadhil ghurfah ijlisa fiha infarada tahaddatha fiha. Silakan, ini ruang, ya, ruang tamu misalnya, duduklah bersama anakku, kemudian biarkan kalian saling berbicara, saya akan biarkan kalian saling mengenal. Ini juga nggak boleh, ya. Ini kubu ekstrim yang kedua, ya. Kalau kubu ekstrim yang pertama nggak boleh nador sama sekali, ini salah, ini keliru. Demikian juga kubu nador, ya, kubu ekstrim yang kedua, ya, dia persilahkan agar calon suaminya membawa anaknya. Ya, ini juga ekstrim, ya, nggak boleh dia. Kalau kecuali akad nikah dulu, akad nikah ya sudah halal. Tapi kalau misalnya belum akad nikah, ya masih haram wanita tersebut untuk dia berkholwat dengan wanita tersebut. Atau membawanya pergi jalan-jalan, nggak boleh, ya. Bagaimana apa yang dikenal di tengah-tengah kita dengan nama pacaran. Ya, selama belum akad nikah, nggak halal dia membawa wanita tersebut berdua-duaan. Wakila tarafaini damim, dua golongan ini sama-sama tercela, kata beliau. Yang tidak memperbolehkan sama sekali ini tercela, yang membiarkan bebas juga tercela. Wa inna ma at-tawassutu ma arsyada ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fayara ar-rajulu imra'ata biduni khalwah. Yang benar adalah sikap yang moderat, sikap yang pertengahan. Ya, sebagaimana yang telah dibimbingkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana seorang laki-laki melihat calon istrinya, tapi tidak berdua-duaan, biduni khawwah, tidak berdua-duaan. Yaroha wahya ma'awaliha, dia melihat kepada calon istrinya, namun calon istrinya ditemani oleh walinya, ditemani oleh bapaknya, atau ditemani oleh kakeknya, atau ditemani oleh kakaknya, ada walinya di sana, ya. Dan kemudian juga wa yajuzu an yatarassada laha wa an yaroha wa hiya la ta'lam. Demikian juga boleh mengamati, ya, calon istrinya tersebut secara diam-diam, ya. Jadi selain dia nazar, ya, tanpa khalwah, dia juga boleh memperhatikan sang istri secara diam-diam untuk mempelajari tentang sang istri. Dalilnya apa? Hadis Jabir radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan, ya, khatabtu jariyatan fa kuntu ya atakhabba'u laha hatta ra'aitu minha ma da'ani ila nikahiha fatazawwajtuha. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Jabir mengatakan, ketika aku menghitbah seorang wanita, ya, seorang wanita muda, maka aku pun bersembunyi darinya dan aku melihat gerak-gerik sang wanita tersebut, apa yang membuatku tertarik untuk menikahinya. Setelah itu barulah aku menikahi wanita tersebut. Ini juga diperbolehkan. Dia mengamati calon istrinya secara diam-diam, tidak berkholwah, tapi diam-diam dia memperhatikan bagaimana gerak-gerik sang istri. Ya, dalil lainnya wa an Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu qala khatabtu imra'atan faja'altu ya atakhabba'u laha hatta nadhartu ilaiha fi nakhlin laha. Ya, aku melamar seorang wanita, maka kemudian aku bersembunyi darinya, lalu aku melihatnya di balik pohon kurma. Ya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Muhammad bin Maslamah, ataf'alu hadza wa anta sahibu Rasulillah? Apakah engkau melakukan hal ini padahal engkau adalah sahabatnya Rasulullah SAW? Tatakhabba'u limra'atin, engkau bersembunyi dari wanita, wa hiya la tadri anka, dan dia tidak mengetahui kehadiranmu, wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal engkau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada sebagian orang yang mengingkari apa yang dilakukan oleh Muhammad bin Maslamah. Kenapa kamu kok diam-diam melihat wanita? Ya, padahal engkau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza alqallahu fi qalbi imri'in khitbatam ra'atin fala ba'sa ayyan dhura ilaiha. Apabila Allah telah melemparkan di hati seorang laki-laki keinginan untuk melamar seorang wanita, maka tidak mengapa dia melihat kepada wanita tersebut. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan dihukumi sebagai hadis yang sahih oleh Syekh Al-Albani. Ya, maka Muhammad bin Maslamah melihat calon istrinya secara diam-diam. Baik. Dalil lain, waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadisnya riwayat Imam Ahmad ini ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukum ra'atan fala junaha alaihi ayyanzura ilaiha." Apabila salah seorang di antara kalian ingin mengkhitbah seorang wanita, maka tidak mengapa baginya untuk melihat wanita tersebut. Idza kana yanzuru ilaiha li khitbatihi wa in kanat la ta'lam. Apabila dia memang benar-benar melihat sang wanita untuk dilamar, bukan untuk main-main, tapi untuk dilamar. Wa in kanat la ta'lam, walaupun sang wanita tidak menyadari kehadiran ya laki-laki yang melihatnya tersebut. Jadi secara diam ya. Maka tidak mengapa. Tapi dengan syarat ya. Dengan syarat dia memang serius ingin menikah, ya, bukan seperti apa? Laki-laki nggak beres ya. Sukanya hobinya ngintip. Ya, maka haram hukumnya. Kalau Anda tidak punya hajat kepada sang wanita untuk menikahinya, ya, kemudian Anda mengintip-ngintip wanita tersebut, nah ini haram hukumnya, dosa. Perhatikan kaidah ini, kata beliau, hadza wa hadza qayyidun muhimmun ayyuhal ikhwah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yanzuru ilaiha li khitbatiha. Ya. Maka ini adalah sebuah syarat yang sangat penting, ya, sebuah qaid, ya, yang sangat penting wahai saudaraku, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana yanzuru ilaiha li khitbatiha. Kalau dia melihatnya tersebut, ya, melihat wanita tersebut dengan tujuan untuk mengkhitbahnya, punya niat yang sangat kuat untuk melamar sang wanita, bukan main-main. Ya, bukan main-main, bukan coba-coba, tapi memang punya hasrat yang sangat kuat untuk menikahi sang wanita. Ya. Qala la yanzuru ilaiha mutalahhiyan. Dia melihat sang wanita bukan sekedar main-main, wala yanzuru mujarriban. Bukan juga melihat sang wanita untuk sekedar coba-coba. Wala yanzuru ya mutadawwiqan. Bukan juga melihat hanya untuk sekedar mengetes saja. Enggak.
Dia nggak punya niat untuk menikah, cuma pengen lihat saja sang wanita. Nggak boleh. Ya, wa innama huwa shadiqul qaul azimun alal khidbah. Yang boleh melihat itu adalah orang yang jujur dalam ucapannya. Dia memang benar-benar berkeinginan yang sangat untuk mengkhidbah sang wanita. Ya, baru diperbolehkan. Kalau niatnya hanya sekedar melihat untuk main-main atau untuk bersenang-senang, ya, maka yang demikian diharamkan. Ya, kata beliau, wa illa kana nadharuhu ilaiha muharraman. Kalau dia tidak jujur, kalau dia hanya sekedar untuk main-main, coba-coba, maka melihat sang wanita hukumnya haram. Lihat, ya, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung dari niatnya. Kalau dia niatnya sungguh-sungguh ingin mengkhidbah sang wanita, yang demikian tidak mengapa. Tapi kalau hanya sekedar main-main, ya, hanya untuk coba-coba, yang demikian hukumnya haram. Wa in qala inni uridu an ukhtibaha, walaupun dia mengatakan saya ingin melamar wanita tadi, ya, fa ya ayyuhal muslim innahu yushtaratu li jawazi hadhihi ru'yah ay ya'lamallahu wa huwal muttali'u wa huwal ladzi ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur an ya'lama min qalbika sidqal iradati fi khitbati hadhil mar'ah. Ya, maka kaum muslimin dipersyaratkan, ya, bolehnya melihat wanita, ya, bahwa, dan Allah tahu, ya, Allah itu maha muttali'. Muttali' itu teliti, artinya tahu apa yang ada di hati kita secara mendetail. Allah juga tahu mata-mata yang berkhianat dan juga apa yang disembunyikan di dalam dada-dada manusia, Allah tahu. Ya, maka apabila engkau jujur keinginanmu untuk mengkhidbah sang wanita, maka tidak mengapa. Tapi kalau hanya sekedar untuk coba-coba atau bermain-main, yang demikian haram hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini hak yang pertama ketika khidbah, ya, yaitu diperbolehkan bagi orang yang melamar untuk melihat wanita yang dia lamar. Sekali lagi kami ingatkan kepada kaum muslimin, ya, ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin, terutama yang akan menjalani fase khidbah, ya, antum banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, ya, agar memang Allah Subhanahu wa taala berikan tunjuk kepada kita, ini memang wanita ini cocok apa enggak jadi istri kita. Ya, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penjelasan atau memberikan petunjuk kepada hati kita. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Antum bangun sepertiga malam terakhir qiyamul lail. Setelah itu angkat tangan antum, ya Allah, Allahumma zawijni imra'atan salihah. Ya Allah, nikahkanlah aku dengan seorang wanita yang salihah. Demikian juga yang wanita, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang saleh. Ya, kalau kita jujur benar-benar menginginkan pasangan yang saleh, pasangan yang bagus agamanya, Allah akan berikan. Pasangan yang bagus akhlaknya, Allah akan mudahkan urusan kita. Tapi kebanyakan di antara kita lebih mengutamakan, ya, lebih memprioritaskan usaha-usaha manusia, ya, lebih mengutamakan usaha-usahanya saja, ya. Tapi tidak membangun kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, hati-hati manusia berada di antara jari jemari Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, oleh karena itu dekatkan diri kita kepada Allah, minta agar Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kemudahan kepada kita untuk mendapatkan figur suami dan istri, ya, yang ideal untuk kita. Ya. Maka nadornya nanti nggak perlu lama-lama. Ketika melihat, ya, ngelihat sebentar, kemudian mejem, lihat lagi, mejem, kemudian ada sesuatu yang tertancap di hati kita, ya sudah, bismillah. Habis itu ghadul basar lagi, insya Allah, ya, gitu, ya. Jadi membangun kedekatan dengan Allah itu sangatlah penting, sangatlah penting. Ya, banyak urusan-urusan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, ya ikhwan.
Ya, antum dekatkan diri antum kepada Allah, ya, jauhi kemaksiatan, jauhi segala macam kemaksiatan, tambah lagi ibadah kepada Allah. Yaj'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan jalan keluar baginya dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia anugerah, ya, Allah rezekikan baginya anugerah tanpa dia sangka-sangka. Ya, dari arah yang tidak dia kira sama sekali, Masya Allah. Ya. Jadi apa? Dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selanjutnya, ya, sebelum kita selesaikan ini, ya, kita selesaikan sedikit. Qala min haqqi zawjaini indal khitbah as-sidqu wa bayanu ma fi zawjain mimma yuhtaju ila bayanihi fin nikah. Dan di antara hak suami istri, ya, hak setiap pasangan ketika melamar, ya, dia berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur tentang pasangannya. Ya, mimma yuhtaju ila bayanihi fin nikah, yang memang informasi tersebut diperlukan dalam pernikahan. Ya, contohnya misalnya sang suami bertanya, punya sakit apa, sakit parah apa, ya. Misalnya ada nggak penyakit yang diterita oleh sang suami atau sang istri, ya. Atau misalnya sang suami dia punya penyakit yang bisa menghalangi dari memiliki keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Misalnya perempuan, qadarullah Allah takdirkan dia kena kanker rahim sehingga rahimnya harus diangkat. Otomatis kan dia tidak bisa punya anak. Maka harus dijelaskan kepada suaminya, dia punya penyakit ini. Kalau suaminya ridho saja dengan hal yang tersebut, nggak mengapa. Tapi kalau dia tidak berkenan, harus dijelaskan, nggak boleh disembunyikan, haram hukumnya. Ini penipuan. Ya, ini penipuan. Ya. Demikian juga yang laki-laki, dia harus jelaskan kalau dia misalnya punya aib yang berkaitan, misalnya seperti berkaitan dengan hubungan suami istri, misalnya dia kena penyakit impoten misalnya, dia harus jelaskan itu kepada istrinya. Ya. Kalau istrinya nggak mau, kalau istrinya nggak mau, ya sudah, ya, tapi apa harus dijelaskan. Nggak boleh kemudian tipu menipu. Ya. Tidak boleh kemudian tipu menipu. Saya pernah dapat curhatan, ya. Ada salah seorang al-akh, ya, ikhwan, Masya Allah, ya, semoga Allah mudahkan urusan beliau. Beliau menjalani proses pernikahan, ya, ternyata sebelum menikah itu istrinya itu sudah divonis dengan berbagai macam penyakit. Ya, dia divonis dengan berbagai macam penyakit, tapi istrinya tuh nggak cerita sama sekali. Keluarga istrinya pun disembunyikan itu. Akhirnya apa? Ketika dia nikah, wah, ternyata istrinya ini seorang yang punya riwayat penyakit yang kronis sekali. Ya, mau tidak mau dia harus keluar biaya banyak, padahal dia juga punya ada ibu yang harus dia rawat. Akhirnya ya sudah, ya, rumah tangganya berakhir dengan perceraian. Maka di awal-awal itu harus disampaikan, ya, harus disampaikan. Kalau memang ada yang akan mengganggu rumah tangga kita, harus disampaikan. Nggak boleh ada yang disembunyikan, tidak boleh ada yang disembunyikan. Karena ini mengancam, ya, ini mengancam keutuhan rumah tangga. Demikian juga status, misalnya status. Kadang ada orang yang bohong ketika menikah, ngakunya masih gadis, ya, masih gadis, padahal sudah pernah menikah, ya, statusnya janda. Demikian juga ketika menikah ngakunya bujang, ya, padahal dia sudah pernah menikah, bahkan punya anak dari pernikahan yang terdahulu. Ya, seperti ini nggak boleh. Ya, ini namanya penipuan. Ini namanya penipuan. Ya. Maka pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan ini tidak boleh menyembunyikan. Dia harus menjelaskan kepada calon pasangan yang akan menikah. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam permasalahan jual beli barang yang mungkin dipakai sehari dua hari habis. Nabi mengatakan, ya, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang melakukan transaksi jual beli diperbolehkan untuk memilih, untuk meneruskan atau menghentikan transaksinya malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Ya, selama mereka belum berpisah. Ya, khiyar majelis. Ya, kalau kita melakukan transaksi, ya, selama kita masih berada di majelis jual beli tersebut, kita boleh misalnya meng-cancel transaksi, nggak jadi masalah. Fa in sadaqa, ya, wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima.
Kalau mereka saling jujur, ya, mereka jelaskan barang yang mereka jual belikan, burika lahuma fi bai'ihima, maka keduanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam transaksi jual beli tersebut. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Kalau mereka berdua berdusta atau menyembunyikan aib, ya, menyembunyikan kekurangan pada barang, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dicabut keberkahan jual beli mereka. Ya, jadi kapan jual beli itu akan menjadi mendatangkan suatu keberkahan? Kalau dilakukan dengan jujur. Ya, dilakukan dengan jujur. Ya. Qala idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza fi bai'i malin bimalin fama baluka ya Abdullah fi nikah alladhi huwa isyratun daimah. Kalau ini transaksi barang, ya, barang ditukar dengan barang, barang tukar dengan uang, jual beli, ya. Nabi SAW sampai mengatakan yang demikian, ya. Jangan sampai saling menipu, harus jujur, harus menjelaskan, ya, hakikat dari barang yang diperjualbelikan. Fin nikahil ladzi huwa isyratun, ya, fama baluka ya Abdullah fin nikahil ladzi huwa isyratun daimah. Maka bagaimana pendapatmu wahai hamba Allah, ya, terhadap pernikahan yang dia merupakan isyratun daimah, pergaulan yang berlangsung secara terus-menerus. Tentu harus lebih dijelaskan lagi. Kalau jual beli barang yang mungkin kita pakai sehari 2 hari saja harus dijelaskan, maka apalagi dengan pernikahan, ya. La syakka annahu yanbaghi as-sidqu wal bayan. Maka tidak diragukan lagi bahwa sudah sepantasnya, ya, pemberian harus ada kejujuran dan juga penjelasan yang benar. Ya, kalau misalnya sang suami bertanya mencari informasi tentang calon istrinya, maka orang yang mengetahui hendaknya memberikan informasi yang benar, tidak berdusta. Sebaliknya juga demikian. Kalau pihak sang istri, pihak sang wanita berusaha mencari informasi tentang calon suaminya, maka orang-orang yang mengetahui informasinya harus memberikan informasi tersebut dengan penuh kejujuran. Ya. Qala wa li anna kitmana ma yuhtaju ila bayanihi sawa'un fi ma yata'allaqu bil mar'ati aw ma yata'allaqu bir rajuli ghisyun li ahadi tarafain. Dan sesungguhnya menyembunyikan apa yang diperlukan, yang perlu untuk dijelaskan, yang harus dijelaskan tadi sebagaimana kita sebutkan, ya. Sawa'un fi ma yata'allaqu bil mar'ah, baik itu yang berkaitan dengan pihak wanita, aw ma yata'allaqu bir rajul, atau yang berkaitan dengan pihak laki-laki, ghisyun li ahadi tarafain. Maka ini merupakan bentuk penipuan, ya, terhadap pihak yang lainnya. Ya, ini ghish, ya ini apa? Penipuan. Dia tidak jelaskan keadaan yang sesungguhnya dari calon pengantin. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man ghasyana falaysa minna. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang menipu kami, maka dia bukanlah golongan kami. Ya, sebagian ulama menjelaskan, ya, dikeluarkannya seseorang, ya, dikatakan dia bukan golongan Nabi SAW, artinya dia telah terjatuh pada dosa besar. Ketika tahu si wanita ini, calon wanita yang akan dinikahi ini memiliki aib, kemudian pihak keluarga wanitanya tidak menjelaskan, ya, biar agar sang laki-laki ini menikahi sang wanita, ya, maka dia telah melakukan pengkhianatan dan penipuan. Ya. Jadi ini ada 2 hak ketika khitbah, ketika melamar, ya, yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam risalah beliau ini. Yang pertama adalah hak untuk melihat, ya, melihat rupa wajah dari calon pasangannya, terutama laki-laki melihat bagaimana calon istrinya. Kemudian yang kedua, ya, di antara hak ketika melamar hendaknya ada kejujuran dan penjelasan yang gamblang, ya, terhadap informasi atau tentang informasi yang dibutuhkan dalam pernikahan tersebut, tentang keadaan masing-masing pasangan. Ya, inilah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin apa yang bisa kita ambil dalam pertemuan sore hari ini. Insya Allah di pekan yang akan datang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru,
yaitu hak ketika melakukan akad nikah. Jadi hak yang pertama adalah hak sebelum menghitbah, kemudian hak ketika menghitbah atau melamar, kemudian kita lanjut ke fase selanjutnya yaitu hak ketika melakukan akad nikah. Baru setelahnya ya hak ketika menjalankan pernikahan. Baik, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi semua. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.